Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina dengan NIM A11121068 kelas B dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang sering terjadi di daerah saya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa masa sekolah merupakan awal dari menginjak masa remaja yang dimana perilaku tiap individu pelajar yang beragam ketika berada di dalam kelas. Contohnya seperti seringkali kita menemukan pelajar yang terkadang tidak aktif saat proses pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap muridnya. Entah itu karena materi yang diberikan terlalu panjang dan berbelit-belit, sehingga murid atau siswa merasa bosan atau tidak tertarik pada materi yang dijelaskan. Nah, untuk solusi dari permasalahan di atas, kita sebagai guru atau tenaga pendidik dapat mengatasi hal tersebut dengan cara menerapkan teori belajar behavioristik. Sebelum kita bahas lebih dalam, apa sih pengertian dari teori belajar behavioristik ini? Simak penjelasan berikut ya. Nah, jadi, teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku si pelajar dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons. Berikutnya, adapun kelebihan pada teori belajar ini. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, yaitu materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik mampu dan memahami mengikuti setiap pembelajarannya. Dan yang ketiga, yaitu membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Selanjutnya, mengenai tentang tujuan dari teori belajar behavioristik sendiri, yaitu lebih menekankan pada penambahan pengetahuan. Pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penguatan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Baik, itulah penjelasan sedikit mengenai studi kasus dan cara mengatasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.